Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu banyaknya tanda-tanda kiamat yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW yang hari ini bisa kita saksikan dari berbagai belahan dunia. Mulai dari kebijakan-kebijakan pemerintah Arab Saudi yang banyak menuai kontroversi, hingga fenomena alam yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Ternyata ada salah satu negara yang di dalamnya sudah ada tanda-tanda kiamat. Namun hal tersebut lolos dari perhatian umat Islam, yaitu Brunei Darussalam. Lantas, tanda kiamat apakah yang ada di negara dengan julukan The Land of Unexpected tersebut? Brunei Darussalam termasuk dalam jajaran negara terkaya di dunia. Dikenal sebagai negara tajir alias kaya raya, sempat membuat Brunei Darussalam menimbun zakat karena tak ada yang berhak menerima. Brunei dengan luas 5.765 km persegi diketahui memiliki masyarakat dengan tingkat ekonomi yang jauh di atas rata-rata, apalagi dibanding orang Indonesia. Brunei tidak pernah absen dari daftar negara Asia Tenggara yang masuk ke dalam daftar 10 negara terkaya di dunia, mengikuti Singapura. Prestasi tersebut tak lain karena sumber pendapatan negara Brunei Darussalam yang berasal dari besarnya cadangan minyak dan gas alam. Dalam Islam, salah satu tanda kiamat sudah dekat adalah sulitnya menemukan orang yang berhak menerima zakat atau mustahik, karena mayoritas masyarakat hidup makmur. Kehidupan masyarakat yang serba berkecukupan membuat seseorang yang ingin mengeluarkan zakatnya, tetapi tidak mendapati seorang pun yang ingin menerimanya. Menurut sebuah penelitian, Brunei sempat menimbun dana zakat sejak 1960 sampai 2009 karena dinilai tidak ada orang yang berhak menerima. Adapun dana zakat yang dimaksud adalah dana yang dialokasikan untuk disalurkan kepada golongan al-gharimin atau mereka yang terlilit hutang. Menurut salah seorang dosen senior dari Universitas Islam Sultan Syarif Ali, Abdullah Rose, telah terjadi penumpukan dana zakat hingga 200 juta dolar di Brunei karena sulit menemukan mustahik. Kekayaan Brunei Darussalam ternyata dinilai menjadi sebuah tanda-tanda kiamat sesuai dengan yang pernah disabdakan oleh Rasulullah, yakni tidak akan tiba hari kiamat hingga harta menjadi banyak dan orang kaya sulit menyalurkan zakat. Namun, benarkah demikian? Faktanya, pemerintah Brunei memang sempat kesulitan menyalurkan zakat kepada mustahik. Namun mustahik yang dimaksud dalam kasus ini adalah mereka yang termasuk dalam kelompok al-gharimin atau mereka yang terlilit hutang. Kesulitan itu disebabkan karena ketatnya Kementerian Agama Brunei dalam mendefinisikan siapa sajakah yang termasuk dalam kategori orang yang berhutang itu. Dikutip dari jurnal Zakah of Asnaf Al-Gharimun in Brunei Darussalam, Concepts and Practices 2017, Abdullah Rose memaparkan dalam kasus Brunei Darussalam, Al-Gharimin didefinisikan sebagai mereka yang berhutang untuk proyek-proyek pembangunan publik. Dengan definisi ini, proporsi dana zakat yang dialokasikan untuk kategori al-gharimin yang terakumulasi sejak tahun 1960-an hingga tahun 2009 mencapai jumlah yang sangat besar dan belum tersalurkan karena tidak ada penerima yang memenuhi syarat, kata Rose. Namun pada tahun 2009, Sultan meminta kategori al-gharimin, orang yang berhutang, yakni mereka yang berhutang untuk kebutuhan dasar seperti berhutang untuk membeli rumah. Tanda kiamat, kekayaan melimpah ruah. Kiamat adalah hari di mana seluruh kehidupan dan alam semesta mengalami kehancuran. Beberapa tanda datangnya kiamat dijelaskan dalam Al-Quran, salah satunya surat Al-A'raf ayat 187. Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat, bilakah terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu, melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu, seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
Dalam buku Fikih Akhir Zaman oleh Dr. Kiai Haji Rahmat Morado Sugiarto LCMA Al-Hafidz, dijelaskan bahwa tanda kiamat terbagi menjadi dua, yaitu kecil dan besar. Tanda kiamat kecil muncul setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Sementara itu, tanda kiamat besar ialah yang akan terjadi berdekatan dengan hari kiamat. Selain ayat Al-Quran, dalam sejumlah hadis juga diterangkan mengenai tanda-tanda kiamat. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, kekayaan yang berlimpah termasuk di dalamnya salah satunya. Menukil dari buku Dahsyatnya Hari Kiamat, rujukan lengkap hari kiamat dan tanda-tandanya berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, karya Ibnu Katsir, berikut bunyi hadisnya. Bersedekahlah kalian, akan datang suatu masa di mana seseorang ingin memberikan sedekah, tetapi ketika akan memberikan sedekahnya kepada orang miskin, si miskin berkata, kalau engkau datang kemarin, sedekahmu akan aku terima. Tetapi sekarang aku tidak butuh lagi sedekahmu, dan orang tersebut tidak mendapatkan penerima sedekah. Hadis riwayat Muslim. Lalu ada juga hadis lainnya dijelaskan terkait melimpahnya harta sebagai tanda kiamat. Penyebutan diikuti dengan tanda lainnya seperti ilmu yang dicabut hingga fitnah dan pembunuhan yang merebak. Sebagaimana diriwayatkan Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kiamat tidak akan terjadi sampai harta menjadi banyak dan melimpah di tengah-tengah kalian, sehingga pemilik harta berharap ada orang yang akan menerima sedekah hartanya, ilmu dicabut, waktu saling berdekatan, fitnah merebak, dan al-haraj merajalela. Para sahabat bertanya, apa itu al-haraj? Wahai Rasulullah, beliau bersabda, pembunuhan. Hadis riwayat Ahmad. Sementara itu, mengenai waktu yang saling berdekatan memiliki dua makna yang berbeda. Hal ini ditinjau secara hissi dan maknawi, seperti dikutip dari buku Ensiklopedia Kiamat susunan tim Gema Insani. Imam Nawawi sendiri meyakini makna dari berdekatan zaman ialah secara maknawi ia berkata, yang dimaksudkan dengan menjadi pendeknya adalah tidak adanya keberkahan di dalamnya, sedangkan pekerjaan yang dihasilkan satu hari kadarnya seperti yang dihasilkan 1 jam. Senada dengan Imam Nawawi, Al-Hafidz Ibnu Hajar juga mengatakan hal serupa. Menurutnya, hilangnya keberkahan dari segala sesuatu sampai pada zaman atau waktu, termasuk ke dalam tanda semakin dekatnya kiamat. Adapun pendekatan secara hissi, artinya waktu semakin pendek, siang dan malam berganti dengan cepat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.